Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kapal motor penumpang KMP Yunis dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali Selasa malam. Hingga kini saudara, pihak terkait masih mendata jumlah manifest penumpang serta kru di kapal tersebut. Dan inilah video amatir milik penumpang kapal saat kapal motor penumpang KMP Yunis terbalik di dekat Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali pada Selasa malam. Dalam video amatir tersebut, saudara, beberapa penumpang kapal berteriak meminta tolong kepada kapal lain yang melintas di dekat lokasi kapal tenggelam. Informasi yang didapat di lapangan, KMP Yunis ini tenggelam di utara lampu merah Rescue Gilimanuk. Dan menurut Kepala BPTD Ketapang, Rocky Suretu mengatakan kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal tersebut membawa sekitar 40 penumpang dan belum diketahui pasti penyebab kapal ini tenggelam. Dan video amatir ini, saudara, memperlihatkan bahwa proses evakuasi pun masih berlangsung. Belum diketahui jumlah pasti berapa penumpang kapal dari KMP Yunis ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 40 penumpang dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kapal tenggelam terjadi di wilayah Pelabuhan Gilimanuk, Denpasar, Bali pada Selasa malam dan diduga kapal tersebut terseret arus dan tenggelam di perairan Gilimanuk. Kecelakaan ini diperkirakan terjadi pada pukul 19:06 waktu Bali. Kapal tersebut adalah KMP Yunis yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk. Data yang diterima, saudara, dari Basarnas Denpasar, panjang kapal diperkirakan sekitar 56,5 meter dengan lebar 8,6 meter, berwarna putih biru dan berjenis kapal penumpang. Sekitar pukul 19:50 waktu Indonesia Tengah, tim penyelamat dari SAR Jembrana dan Buleleng bergerak menuju lokasi tenggelamnya kapal. Sejumlah korban berhasil dievakuasi. Ya Allah, ya Rasulullah. Selamat, Bu, selamat. Kabar terbaru yang didapatkan Kompas TV, saudara, melalui video singkat yang menayangkan kejadian kapal tenggelam tersebut memperlihatkan bahwa awalnya lampu merah terlihat 300 meter dari Gilimanuk. Arus laut menuju ke selat tampak terjadi kemiringan parah, kemudian mesin blackout mati, gelap, dan tidak ada penerangan apapun. Kapal tersebut diperkirakan hanyut ke selatan. Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Basarnas Bali, membenarkan masih menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi terhadap para penumpang. Dan yang Anda saksikan ini, saudara, adalah video pendek yang kami dapatkan terkait dengan proses evakuasi para penumpang kapal KMP Yunis yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Denpasar, Bali. Diduga kapal tersebut terseret arus dan tenggelam di perairan Gilimanuk. Dan kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang ada di sana untuk mengetahui selengkapnya bagaimana proses evakuasi dan juga apa penyebab kapal ini tenggelam terhadap Gede Ardika di Jembrana, Bali. Selamat malam, Gede Ardika. Malam. Ya, Gede Ardika, bagaimana dengan kronologi kapal tenggelam tersebut? Apa penyebabnya? Ya, baik, saudara, dapat kami laporkan pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah, KMP Yunis yang bergerak dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali dilaporkan tenggelam. Jadi kapal KMP Yunis ini tenggelam tidak di Pelabuhan Gilimanuk, tetapi kurang lebih 300 meter sebelah timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Informasi yang kami dapat, KMP Yunis ini saat mau merapat ke Pelabuhan Gilimanuk mengalami mati mesin sehingga terombang ambing
sejauh 300 meter ke arah timur dari Pelabuhan Gilimanuk dan dilaporkan tenggelam. KMP Yunis ini, saudara, dari data yang kami dapat mengangkut 41 penumpang dengan 15 ABK. Saat ini tim pertolongan dari SAR Jembrana dan juga gabungan dari SAR Buleleng, Polres Jembrana, Polair Polres Jembrana, Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk masih melakukan pencarian para korban, baik yang selamat maupun yang dilaporkan hilang. Dari visual gambar yang terbaru yang dapat kami laporkan, saudara, di Puskesmas Dua Melayu atau Puskesmas Gilimanuk ini, para korban dari kapal tenggelam ini dibawa ke Puskesmas. Jadi ada sekitar 5-6 tadi yang menurut pengamatan saya yang meninggal dunia. Para korban yang selamat saat ini sedang ditampung di ruang VIP ASDP Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan korban yang masih bisa terselamatkan, saudara, saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara untuk dirujuk. Begitu juga korban yang meninggal dunia. Demikian. Ardi, jadi total ada berapa korban yang sampai saat ini Anda ketahui bisa terselamatkan? Baik, sampai saat ini, saudara, data baik korban yang selamat maupun korban yang meninggal dunia, kami belum dapatkan dari instansi resmi baik SDP ataupun Syahbandar Pelabuhan Gilimanuk. Tetapi, saudara, informasi ini akan terus kami update kepada Anda terkait dengan tenggelamnya KMP Yunis di Selat Bali ini. Ardika, dari pantauan Anda ketika Anda melihat penumpang yang berhasil selamat dibawa ke puskesmas, bagaimana dengan kondisinya? Apakah mengalami luka atau memang benar-benar selamat tanpa mengalami luka? Korban yang dibawa ke puskesmas Dua Melayu ini, saudara, di Gilimanuk ini, rata-rata mereka mengalami kondisi yang memang memprihatinkan. Jadi ketika mereka sampai di puskesmas ini, rata-rata mereka langsung dibawa ke IRD atau UGD puskesmas ini, dan sempat beberapa saat mendapatkan pertolongan tim medis, mereka meninggal dunia. Seperti yang saya katakan tadi, saya sempat melihat ada sekitar 5-6 korban yang saat ini sedang didata di puskesmas Dua Melayu ini. Untuk selanjutnya, saudara, korban ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara. Seperti itu. Ardika, ini hampir 2 jam dari terjadinya kecelakaan kapal atau kapal tenggelam ini. Lalu bagaimana dengan proses evakuasi yang telah dilakukan tim Basarnas sampai saat ini? Baik, tim Basarnas, tim gabungan Basarnas, kepolisian, Polair, dan juga Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk, saudara, sampai saat ini masih melakukan penyisiran di sekitar Pelabuhan Gilimanuk untuk mencari korban yang mungkin hilang atau sampai saat ini belum ditemukan, seperti itu. Sampai saat ini yang Anda ketahui ada berapa personil yang diturunkan, Ardika? Baik, informasi yang kami dapatkan, saudara, ada puluhan personil, baik itu gabungan dari SAR Jembrana bergabung dengan SAR Buleleng yang masih dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, dan juga dari Polair, Polres Jembrana, TNI AL, dan juga pasukan kepolisian, petugas kepolisian dari Brimob Detesmen C dan juga Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Ardika, tadi ada mengatakan kapal ini sempat terseret 300 meter dari Pelabuhan Gilimanuk sebelah timur, ya. Lalu sebetulnya apakah kapal ini sempat akan berlabuh seperti itu lalu mesin mati dan hingga akhirnya terseret 300 meter, atau dari jarak 300 meter di Pelabuhan Gilimanuk ini sudah tenggelam, Ardika? Ya, baik, dari informasi yang kami dapat, saudara, jadi KMP Yunis ini sebenarnya hendak bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, menunggu giliran bersandar di Pelabuhan Gilimanuk. Informasi yang kami dapat, mesin dari KMP Yunis ini mati,
sehingga terseret arus menuju ke arah timur dari Pelabuhan Gilimanuk hingga akhirnya kapal naas ini tenggelam, seperti itu. Anda sempat mengatakan sekitar 5 hingga 6 korban atau penumpang kapal ini sudah bisa diselamatkan dan dibawa ke puskesmas. Untuk proses pencarian sendiri ada sekitar 30 lebih artinya yang hilang. Benar seperti itu, Ardika? Informasi korban yang hilang ataupun yang selamat, saudara, kami belum mendapatkan data resmi dari instansi terkait, baik itu ASDP, Syah Bandar, kepolisian, tim SAR, karena masih melakukan upaya pencarian sampai saat ini, saudara. Yang korban yang dibawa ke Puskesmas 2 Melayu ini adalah korban yang kondisinya sudah sekarat, dan ada 5-6 yang saya lihat tadi meninggal dunia dan sedang didata saat ini di Puskesmas 2 Melayu ini. Setelah itu nantinya korban yang meninggal ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara, seperti itu. Ada berapa korban meninggal dunia, Ardika? Yang baru saya lihat tadi di Puskesmas itu ada sekitar 5-6 korban yang meninggal dunia. Itu sepertinya adalah penumpang. 5 hingga 6 korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal KMP Yunis ini. Itu semua penumpang laki-laki, identitasnya atau perempuan, anak-anak? Identitas sampai saat ini yang meninggal dunia, saudara, kami belum dapatkan karena kami tidak diizinkan untuk masuk ataupun menanyakan data dari para korban ini tadi di Puskesmas 2 Melayu. Tetapi korban yang meninggal ini rata-rata orang dewasa dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ardika, ini kapal tenggelam terjadi pada malam hari. Apa kendala proses pencarian atau proses evakuasi di sana? Baik, jadi tim pencarian dan pertolongan saat ini masih sedang melakukan pencarian, baik itu melakukan penyisiran di pinggir pantai di sepanjang pesisir Pelabuhan Gilimanuk ini ataupun menuju ke tengah. Dan kondisi yang saat kondisi gelap yang ada di perairan Selat Bali saat ini itu menyulitkan petugas untuk melakukan pencarian. Namun upaya pencarian secara maksimal akan terus dilakukan oleh petugas gabungan ini untuk mencari para korban yang masih dinyatakan hilang. Artinya, Ardika, malam ini petugas dari kepolisian, Basarnas yang datang ke lokasi kejadian fokus terhadap pencarian korban. Seperti itu, Ardika? Ya, betul. Jadi ada beberapa petugas, tadi saya lihat sedang membawa korban. Jadi ambulan dari Puskesmas, dari kepolisian saat ini sedang warawiri dari pesisir sepanjang pesisir pantai di Pelabuhan Gilimanuk ini untuk membawa para korban jika ketemu ke Puskesmas 2 Melayu ini. Seperti itu. Ardika, dari pantauan Anda, aparat polisian dan juga Basarnas mengerahkan apa saja untuk melakukan pencarian agar mempercepat proses pencarian? Baik, tim pertolongan dan pencarian saat ini gabungan, seperti yang saya infokan tadi, saudara, melakukan penyisiran. Ada yang melakukan penyisiran di sekitar pantai di Pelabuhan Gilimanuk ini, dan juga ada yang menggunakan perahu rubber tadi menuju ke lokasi atau titik kapal Yuni tenggelam, seperti itu. Saat kejadian kapal tenggelam ini ada beberapa kapal yang mendekat. Apakah beberapa kapal seperti kapal feri yang mendekat itu juga berhasil menyelamatkan atau mengevakuasi para penumpang di KMP Yunis ini, Ardika? Iya, betul. Jadi ketika kapal Yunis ini tenggelam, saudara, ada beberapa kapal feri yang kebetulan berada di dekat kapal yang tenggelam ini berusaha untuk melakukan pertolongan terhadap para penumpang kapal ini untuk bisa naik ke kapal yang menyelamatkan tersebut. Jadi saat ini, saudara, informasi yang kami dapat, korban yang bisa terselamatkan atau yang selamat masih berada di ruang fix dari ASDP di Pelabuhan Gilimanuk. Ardika, yang Anda ketahui para penumpang kapal ini
dia berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk. Apakah semuanya warga Jawa Timur atau warga Bali? Baik, saudara, kalau untuk asal dari para penumpang ini, saudara, kami data resmi belum kami dapatkan, saudara, dari instansi terkait, tapi kami akan terus update asal ataupun para korban dari kapal tenggelam ini. Hingga malam hari ini proses pencarian fokus pada pencarian atau evakuasi terhadap para korban. Dari lokasi Anda melaporkan ini, apakah Anda melihat ada beberapa korban yang sudah berhasil dievakuasi, Ardika? Seperti yang saya katakan tadi, saudara, ada beberapa korban. Tadi saya lihat ada beberapa ambulan dan kendaraan rescue lainnya membawa korban dari sekitar pantai Pelabuhan Gilimanuk ini menuju ke Puskesmas 2 Melayu ini. Dan untuk para korban yang selamat, saudara, informasi tadi yang kami dapatkan, mereka sedang ditampung saat ini di ruang VIP ASDP Pelabuhan Gilimanuk, seperti itu. Artinya dalam proses pencarian yang berlangsung pada malam ini berhasil mengevakuasi beberapa korban tambahan untuk dibawa ke Puskesmas, Ardika? Ya, betul. Jadi saat kejadian ada beberapa penumpang yang bisa diselamatkan oleh kapal atau KMP yang terdekat, dan ada beberapa yang diselamatkan oleh tim pertolongan gabungan. Itu sudah saat ini dievakuasi di ruang VIP ASDP Pelabuhan Gilimanuk. Tetapi korban yang sekarat dan meninggal dunia, saudara, itu langsung dibawa ke Puskesmas 2 Melayu ini untuk diberikan pertolongan tim medis. Ataupun korban yang memang sekarat yang tidak bisa ditolong di Puskesmas 2 Melayu ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Negara, seperti itu. Anda tadi mengatakan ada sekitar 41 penumpang dan 15 ABK yang ada di KMP Yunis, kapal yang tenggelam. Dari pandangan Anda, bisa Anda gambarkan proses evakuasi yang sedang berlangsung di sana, Ardika? Baik, jadi untuk kapal yang tenggelam ini memang dilihat dari kasat mata sudah tidak tampak, jadi sudah tenggelam ke dasar laut, seperti itu. Nah, untuk para korban sendiri, seperti yang saya katakan tadi, seperti video yang saya dapatkan juga, itu ada yang diselamatkan oleh kapal lain, KMP lain yang saat itu berada di dekat kapal naas tersebut. Dan sisanya, saudara, sampai saat ini tim pertolongan dan pencarian gabungan, seperti saya katakan tadi, masih melakukan upaya pencarian baik dengan menggunakan rubber boat ke dalam atau ke lokasi tenggelam, dan juga ada yang melakukan penyisiran di sekitar pantai atau sekitar pesisir pantai Gilimanuk ini, seperti itu. Baik, artinya sudah ada beberapa penumpang kapal yang berhasil dievakuasi dan belum diketahui berapa jumlah penumpang ataupun ABK yang hingga saat ini hilang untuk proses pencarian yang masih berlangsung dari aparat kepolisian dan juga Basarnas yang berasal dari Jemberana, Bali. Dan hingga saat ini pun identifikasi juga dilakukan di Puskesmas dan beberapa korban yang meninggal dirujuk ke rumah sakit RSUD di Jemberana, Ardika. Benar seperti itu ya? Betul, betul. Jadi beberapa korban yang sekarat yang sempat ditolong di Puskesmas 2 Melayu ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Negara, begitu juga korban yang meninggal dunia, seperti itu. Ardika, dari informasi yang Anda dapatkan, para korban masih berada di Puskesmas di Gilimanuk atau korban meninggal ini akan langsung dibawa ke Ketapang? Ya, baik, dari informasi yang kami dapat, saudara, jadi di Puskesmas 2 Melayu ini para korban meninggal dunia masih dilakukan penataan, karena di Puskesmas 2 Melayu ini tidak ada lemari pendingin jenazah. Jadi para korban yang meninggal dunia ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara untuk dilakukan penitipan sebelum nantinya mungkin para korban ini dijemput oleh keluarga masing-masing, seperti itu.
Eh, Gede Ardika, kami ingin mengkonfirmasi lagi, artinya ada beberapa keluarga korban atau keluarga para penumpang ini sudah menunggu di puskesmas, seperti itu? Ya, betul sekali. Jadi ada seperti yang saya lihat tadi, ada beberapa teman atau kerabat korban yang ketika mengetahui kerabat atau saudaranya meninggal, itu masih setiap menunggu di puskesmas Dua Melayu ini. Bisa tangis juga tadi ketika mereka mengetahui saudara atau kerabatnya meninggal, pecah di puskesmas Dua Melayu ini, seperti itu. Gede Ardika, kita ketahui bahwa saat ini kan di tengah pandemi COVID-19, apakah di puskesmas itu juga mengantisipasi hal-hal yang memicu kerumunan, ataukah ada polisi yang mendirikan posko untuk melakukan konfirmasi keluarga ABK ataupun keluarga penumpang kapal di sana? Baik, dari suasana yang kami lihat di puskesmas Dua Melayu sendiri, saudara, pihak kepolisian memang ada yang mengatur lalu lintas dan ada yang mengecek situasi di dalam puskesmas Dua Melayu. Tetapi karena kepanikan keluarga korban yang ingin mengetahui kondisi sanak keluarganya, jadi mereka tetap masuk ke puskesmas Dua Melayu ini dengan berdesakan seperti video yang saya kirim tadi. Namun mereka tetap menggunakan masker dalam hal ini, seperti itu. Ardika, kami akan mengkonfirmasi lagi kepada Anda terkait dengan penyebab dari tenggelamnya kapal ini. Anda tadi mengatakan mati mesin ketika hal itu terjadi. Sebetulnya dari pihak ABK KMP Yunis ini sudah melakukan pelaporan atau seperti apa hingga akhirnya Basarnas ataupun tim penyelamat ini datang ke sana? Ya, baik. Jadi dari informasi tadi yang seperti saya katakan tadi, dari informasi yang kami dapatkan, saudara, jadi sebelum KMP Yunis ini merapat ke dermaga pelabuhan Gilimanuk, mereka menunggu giliran sandar dengan kapal lainnya. Nah, saat itu informasi yang kami dapat, mesin dari kapal as ini mati, kemudian terseret 300 meter ke arah timur dari pelabuhan Gilimanuk, hingga akhirnya mengalami tenggelam seperti itu. Seperti biasanya, saudara, kalau di pelabuhan Gilimanuk maupun pelabuhan Ketapang, kapal yang akan berangkat ke pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang, sebelumnya kru kapal akan biasanya akan menyerahkan cek pemeriksaan tersebut ke Syah Bandar, baik di pelabuhan Ketapang maupun pelabuhan Gilimanuk. Jika sudah diberikan izin untuk berlayar, maka kapal tersebut akan berlayar seperti itu biasanya. Baik, Gede Ardika, terima kasih atas laporan Anda. Kami ingin memastikan lagi apakah ada, dari informasi Anda sudah dipastikan ada sekitar 41 penumpang, 15 ABK? Ya, dari data yang kami dapat, kapal naas ini mengangkut 41 penumpang dengan 15 ABK, seperti itu. Sampai saat ini personil gabungan dari polisi dan juga Basarnas, apakah ada penambahan di sana untuk mempercepat proses pencarian? Yang kami lihat di lokasi, saya melaporkan sendiri, saudara. Jadi ada tim Basarnas dari SAR Jemberane sendiri untuk mengecek para korban tadi di puskesmas Dua Melayu, juga para kepolisian. Dan menurut informasi yang kami dapat, petugas pertolongan gabungan ini saat ini sedang membuat posko di dalam area pelabuhan Gilimanuk, seperti itu. Posko sedang didirikan untuk melakukan pendataan dan juga mengumpulkan personil melakukan pencarian, mengevakuasi para korban kapal tenggelam ini. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan juga, Ardika, apakah KMP Yunis ini sebelumnya berlayar tanpa ada, artinya tidak ada kerusakan sebelum berlayar? Baik, jadi informasi ini yang kami belum bisa dapatkan. Seperti yang saya katakan tadi, kami awak media di Jemberane sendiri belum mendapatkan data pasti
terkait dengan kondisi kapal ini, baik itu dari pihak Syah Bandar maupun dari ASDP Pelabuhan Ketapang dan juga Gilimanuk. Tentunya kami akan terus menggali informasi nanti dari narasumber-narasumber yang terpercaya dan akan kami laporkan kepada Anda, saudara. Ardika, ini proses pencarian ataupun evakuasi sudah berlangsung 2 jam lebih. Dari apa yang Anda lihat di lapangan sana ataupun di lokasi kejadian, artinya evakuasi terus dilakukan dan beberapa korban sepertinya dari video yang kami dapatkan ini berhasil dievakuasi, Ardika. Ya, betul. Jadi seperti yang katakan tadi, sampai saat ini tim pertolongan gabungan dari Jemberane, Sar Buleleng, TNI AL, Polair, Polres Jemberane juga, dan juga dari Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk sampai saat ini masih melakukan upaya pencarian terhadap para korban yang hilang, baik dilakukan dengan penyisiran di sekitar lokasi ataupun menggunakan perahu rubber ke tengah laut di titik tenggelamnya kapal ini. Jadi di pesisir pantai Gilimanuk ini sudah ada menunggu seperti itu ambulan, baik itu dari Puskesmas Duamlayu ini ataupun dari Polres Jemberana. Jadi ambulan ini akan siaga nanti ketika petugas pertolongan ini menemukan para korban untuk dibawa selanjutnya ke Puskesmas Duamlayu ini untuk mendapatkan pertolongan tim medis. Dan juga dari di Puskesmas Duamlayu ini sudah siap 2 ambulan tadi yang saya lihat untuk membawa para korban ataupun jenazah ini ke Rumah Sakit Umum Negara, seperti itu. Posisi Anda artinya dekat dengan Puskesmas, Ardika. Anda bisa melihat berapa jumlah penumpang kapal yang bisa dievakuasi yang dibawa ke Puskesmas? Baik. Saat ini saya berada tepat di depan Puskesmas Duamlayu. Untuk data pastinya saat ini kami belum dapatkan dari Puskesmas Duamlayu karena situasi di Puskesmas Duamlayu begitu panik. Para tim medis juga ketika saya ajak untuk berkomunikasi, ngobrol, meminta data, mereka begitu sibuk menangani para korban ini, seperti itu. Anda bisa gambarkan seperti apa kondisi Puskesmas di sana? Baik, saat ini di Puskesmas Duamlayu dipenuhi oleh keluarga dan juga kerabat dari para korban dari KMP Yuni ini. Baik di luar maupun di dalam, warga dan juga keluarga para korban ini berdesakan masuk ke dalam Puskesmas Duamlayu ini untuk mengetahui bagaimana nasib dari sanak keluarga mereka. Di dalam, saudara, di ruang UGD atau IRD Puskesmas Duamlayu ini, tim medis sedang berupaya maksimal untuk menyelamatkan para korban. Jadi ada sekitar 4 tempat tidur itu semua penuh oleh para korban. Nah, saat di UGD korban tidak bisa diselamatkan, maka korban akan dipindah ke ruang di sebelah dari UGD ini untuk dilakukan pendataan. Jadi para korban yang meninggal dunia dipindahkan dan dikumpulkan di dalam satu ruangan di sebelah UGD tersebut untuk dilakukan pendataan identitas dari para korban ini. Nah, ketika para korban yang mungkin kondisinya sekarat di UGD ini nantinya akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Negara. Begitu juga para korban yang meninggal dunia ini setelah selesai di identifikasi awal, mereka para korban ini akan dibawa juga ke Rumah Sakit Umum Negara karena di Puskesmas Duamlayu ini seperti yang katakan tadi tidak mempunyai lemari pendingin jenazah seperti itu, sehingga para korban ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara dan dititipkan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Negara untuk selanjutnya menunggu keluarga untuk melakukan penjemputan, seperti itu. Artinya semua korban yang terluka dan juga meninggal ini akan semuanya dirujuk ke RSU Negara, Ardika? Baik, dari informasi yang kami dapatkan tadi di Puskesmas memang seperti itu. Jadi ketika ada warga
mungkin yang bisa dikenali di sini, karena keluarganya mungkin bisa langsung mengambil jenazah keluarganya, seperti itu. Baik, Gede Ardika, kami akan kembali mengonfirmasi ataupun mengupdate informasi terkait dengan tenggelamnya kapal. Namun sebelumnya kami akan menayangkan cuplikan wawancara terkait dengan kronologi tenggelamnya kapal bersama dengan Rocky Surentu, Kepala BPPTD Ketapang. KMP Yunis berkisar 40-an Pak. 40-an. Itu perjalanan dari Gilimanuk ke Banyuwangi atau sebaliknya Pak? Atau dari Ketapang ke Gilimanuk? Dari sini. Berarti tidak sandar Pak ya? Mau sandar ya? Iya. Nanti saya salah menjawab nih. Ardika, tadi kita bersama-sama menyaksikan Kepala BPTD Ketapang, Rocky Surentu, menyatakan pendataan hingga malam ini masih dilakukan dan proses evakuasi juga masih terus berlangsung. Dari pandangan Anda di Puskesmas, apakah ada kembali lagi korban tenggelamnya kapal dibawa ke Puskesmas? Ya, baik. Hingga saya melaporkan saat ini, saudara, jadi belum ada kendaraan dari Basarnas maupun dari ambulan kepolisian yang membawa korban menuju ke Puskesmas 2 Melai ini sampai saat ini, seperti itu. Tapi upaya pencarian, saudara, masih terus dilakukan dan kami juga masih menunggu data pasti berapa korban yang selamat dan juga meninggal dunia. Anda bisa kembali menggambarkan kepada kami bagaimana dengan kondisi lokasi tenggelamnya kapal. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kapal memang benar-benar sudah tidak terlihat dan tenggelam KMP Yunis ini. Lalu proses evakuasi apakah mengalami kendala dan juga personilnya? Apakah terlihat ada penambahan jumlah personil untuk melakukan pencarian, Ardika? Baik, jadi semua petugas gabungan seperti yang saya katakan tadi dari SAR Negara, Buleleng, TNI AL, Brimob, Polair, Polres Jemberana, dan Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk sampai saat ini masih terus melakukan upaya pencarian terhadap para korban yang hilang ini, seperti itu. Dan korban yang selamat seperti yang katakan tadi saat ini masih berada di ruang VIP SDP Pelabuhan Gilimanuk untuk dilakukan pendataan. Artinya Ardika ada beberapa korban selamat dan juga ada beberapa korban yang tenggelam yang berhasil dievakuasi oleh petugas. Ya, baik. Jadi para korban yang selamat itu saat ini sedang berada di ruang VIP SDP Pelabuhan Gilimanuk. Korban yang sekarat dan meninggal dunia saat ini sedang berada di Puskesmas 2 Melaya dan juga di Rumah Sakit Umum Negara. Jadi kita masih terus mendata atau menunggu data resmi dari petugas terkait tentunya berapa jumlah korban yang selamat dan berapa jumlah korban yang masih dicari dan juga meninggal dunia. Karena tadi dari keterangan petugas dari tim SAR Jemberana, kendala suasana yang sudah agak petang jadi gelap itu menyulitkan proses pencarian para korban baik di sekitar lokasi maupun di pinggir pantai di Pelabuhan Gilimanuk ini, seperti itu. Gede Ardika, nanti kami akan kembali mengonfirmasi untuk informasi terkininya terkait dengan tenggelamnya KMP Yunis. Namun jangan kemana-mana saudara karena kami akan kembali usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama dengan saya Arizona Gali terkait tenggelamnya KMP Yunis, kapal berpenumpang yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Ada sekitar 41 penumpang dan 15 ABK di dalam kapal KMP Yunis ini. Dan sampai saat ini, Saudara, proses evakuasi terhadap para penumpang dan juga 15 ABK ini terus dilakukan. Dari informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV Gede Ardika yang ada di lokasi kejadian, Saudara, ada sejumlah korban meninggal berhasil dievakuasi dan ada beberapa yang selamat, dan semua korban yang mengalami luka dan meninggal ini dirujuk ke RSU Negare. Dan terkait dengan informasi terkini, Saudara, kita akan kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gede Ardika di Puskesmas wilayah di Gilimanuk, Bali. Selamat malam, Gede Ardika. Ya, selamat malam. Ardika, dari informasi terkini yang Anda dapatkan, apa yang sudah berhasil dievakuasi? Apakah ada tambahan jumlah korban yang berhasil diselamatkan? Ya, baik. Jadi sampai saat ini, saudara, saya masih berada di depan Puskesmas Dua Melayu. Dari informasi yang saya dapat, sampai saat ini masih terdapat di puskesmas ini ada 6 jenazah dari korban KMP Yunis ini, saudara. Dan informasi terbaru yang saya dapatkan, jadi ada beberapa korban selamat yang diselamatkan kapal tersebut, yang kapal terdekat itu, informasinya ada yang sudah dibawa ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Tetapi informasinya sampai saat ini kapal tersebut belum sadar, seperti itu. Ada beberapa korban selamat yang dievakuasi oleh beberapa kapal feri yang saat kejadian tadi sempat mendekat untuk membantu proses evakuasi beberapa penumpang. Ada berapa jumlah korban selamat yang Anda ketahui? Ya, baik. Dari informasi yang kami dapat tadi mengenai jumlah berapa korban yang selamat yang dibawa ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, kami belum dapatkan. Cuman tadi informasi dari petugas di sini menyebutkan bahwa ada korban selamat yang tadi diselamatkan oleh beberapa kapal yang mendekat saat kejadian tersebut. Itu yang mereka sedang berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang, seperti itu. Artinya korban yang berhasil dievakuasi dan selamat ini sekarang berada di Pelabuhan Ketapang. Gede Ardika, kami akan juga mengonfirmasi kepada jurnalis Kompas TV yang sudah ada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selamat malam, Eno Sugiarto. Selamat malam, Beli. Sampai tadi informasi yang diberikan oleh jurnalis Kompas TV ada Gede Ardika di Gilimanuk, ada beberapa korban selamat dibawa ke Pelabuhan Ketapang. Apa yang Anda dapatkan informasi di sana? Ya, sekitar kira-kira 10 menit yang lalu, 2 unit kapal feri yang telah membawa korban selamat penumpang termasuk anak buah kapal ini telah standar. Kedua kapal ini telah membawa beberapa korban, sekitar belasan. Detailnya kita kurang paham atau belum mendapat konfirmasi dari pihak terkait. Namun seluruhnya korban selamat ini langsung dievakuasi menggunakan 6 ambulans untuk selanjutnya dibawa ke kantor kesehatan Pelabuhan Wilayah 2 Banyuwangi, di mana para korban ini langsung mendapat perawatan medis. Dari pantauan kami di lapangan, dari beberapa korban tadi ada beberapa yang ditanggung, beberapa selamat lainnya hanya atau tidak mengalami luka yang cukup parah, kondisinya masih sehat. Demikian. Dari informasi yang Anda dapatkan, ada berapa total korban yang berhasil dievakuasi 2 kapal feri ini? Total keseluruhan kami masih belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dari pihak terkait. Namun dari pandangan mata mungkin ada sekitar jumlah. Detailnya kami kurang paham karena belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh pihak maksud kami di pihak terkait yang melakukan evakuasi baik dari KSOP maupun dari pelabuhan, termasuk dari kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 yang
di sekitar Ketapang Banyuwangi. Namun hingga hari ini malam hari ini beberapa ambulan masih terlihat disiagakan di sekitar dermaga LCM Tapang. Ada beberapa korban selamat yang dibawa oleh 2 kapal feri yang kebetulan juga melakukan evakuasi terhadap penumpang KMP Yunis yang tenggelam. Dan juga ada 6 ambulan yang disediakan di Pelabuhan Ketapang. Artinya apakah lebih dari 5 yang berhasil selamat dan dievakuasi oleh 2 kapal feri? Dari pantauan kami lebih dari 5 atau sekitar mungkin 17-an korban yang berhasil dievakuasi dan secara keseluruhan para korban penumpang maupun ABK KMP yang tenggelam di perairan Selat Bali ini dalam kondisi selamat. Dan secara keseluruhan para korban ini langsung dievakuasi ke kantor kesehatan pelabuhan kelas 2A wilayah Banyuwangi, di mana hingga malam hari ini beberapa ambulan masih terlihat disiagakan di sekitar pelabuhan LCM Ketapang. Ada belasan korban selamat yang dievakuasi atau dibawa oleh 6 ambulan. Saat ini dibawa ke puskesmas. Semua identitasnya warga Jawa Timur? Kemungkinan sebagian besar ini adalah korban yang berasal dari Pulau Jawa karena KMP unit ini pada atau tadi waktu tenggelam adalah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan di Tanjung Bali yang selanjutnya dikabarkan tenggelam pada sekitar pukul 18.35 malam tadi. Dan secara keseluruhan beberapa keluarga tadi nampak berada di sekitar dermaga pelabuhan menanti sanak saudaranya yang jadi korban, baik yang selamat maupun dari keluarga yang dikabarkan ada korban yang meninggal dunia. Enot, dari pandangan mata yang Anda saksikan di sana waktu proses evakuasi dilakukan terhadap 2 kapal feri, apakah Anda juga bisa mengetahui apakah korban yang selamat ini perempuan, laki-laki dengan usia anak kecil atau dewasa? Dari pantauan kami di lapangan, tadi ada beberapa korban laki-laki dewasa yang dalam kondisi ditandu dan dimasukkan ke dalam ambulans yang juga didampingi oleh anak perempuan yang adalah 1 bulan. Secara keseluruhan dari pandangan kami di lokasi ini untuk penumpangan korban selamat ini berbagai macam usia, yaitu mulai dari anak-anak, laki-laki dewasa, juga ada beberapa terlihat perempuan yang turut serta dievakuasi ke dalam ambulans untuk menuju ke kantor kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Eno, tadi Anda mengatakan bahwa di Pelabuhan Ketapang saat ini banyak keluarga dari beberapa penumpang kapal KMP Yunis yang tenggelam berkumpul di sana. Anda bisa menggambarkan seperti apa kondisi terkininya? Kondisi terkini tadi sebelum proses evakuasi atau kapal pembawa korban selamat ini berhasil sandar di dermaga pelabuhan LCM Ketapang, banyak dari keluarga korban yang berbondong-bondong menunggu di dermaga untuk menanti kepastian dan menunggu para korban ini yang berhasil diselamatkan atau dievakuasi menuju ke pelabuhan LCM Ketapang. Tadi sebanyak 2 kapal ini berhasil dievakuasi belasan korban karena kebetulan saat terjadi tenggelamnya kapal unit ini, kedua kapal ini berada di sekitar lokasi dan melakukan penyelamatan dan korban ini langsung dibawa pelabuhan LCM Ketapang. Enot, artinya seluruh keluarga
korban dari tenggelamnya KMP Yunis ini hanya berkumpul di Pelabuhan Ketapang dan tidak melakukan penyeberangan ke Gilimanuk untuk memastikan kondisi keluarganya. Ya, secara keseluruhan keluarga korban ini menunggu di Pelabuhan Ketapang. Dan saat ini atau sekitar beberapa menit yang lalu seluruh keluarga ini dihimbau untuk kantor kesehatan yang menyebutkan seluruh korban selamat untuk mendapatkan informasi baik manifest maupun kondisi seluruh korban yang selamat berhasil dievakuasi oleh kapal tersebut. Dari informasi yang Anda dapatkan, apakah petugas pelabuhan di Pelabuhan Ketapang ini juga diterjunkan ke lokasi tenggelamnya kapal untuk membantu proses pencarian atau seperti apa? Dari pandangan kami, belum ada informasi secara resmi adakah pihak terkait atau petugas yang melakukan penyisiran di lokasi tenggelamnya KMP Yunis. Namun beberapa petugas ini untuk saat ini masih terlihat sibuk mengevakuasi atau mengurus para korban yang selamat ini. Dan beberapa ambulans hingga malam hari ini masih terlihat disiagakan. Dan para korban atau maksud kami keluarga korban yang sempat menunggu proses evakuasi di area dermaga Pelabuhan FF hingga saat ini juga dibawa untuk menanti di kantor kesehatan pelabuhan untuk mendapatkan informasi terkait korban yang selamat. Dari data Manibah, sementara informasi yang kami terima, sedikitnya dalam kejadian ini ada sekitar 41 penumpang termasuk anak buah kapal yang menjadi korban atau penumpang kapal KM Yunis yang tenggelam di perairan Selat Bali sekitar Pelabuhan Gilimanuk Bali. Artinya di Pelabuhan Ketapang saat ini apakah hanya tim medis yang membawa ambulan yang saat ini sedang berada di situ atau apakah ada juga petugas TNI Polri yang berjaga untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerumunan warga? Kita ketahui bahwa sampai hari ini juga masih dalam pandemi COVID-19. Ya, himbauan yang dilakukan oleh petugas ini juga termasuk untuk menghindari kerumunan karena pada visual atau pandangan mata saat melakukan evakuasi seluruh korban yang berhasil dibawa ke pelabuhan LCM Ketapang ini terlihat banyak keluarga korban yang berkerumun sehingga seluruhnya dihimbau untuk menanti kepastian seluruh korban yang berhasil diselamatkan. Jadi seluruh keluarganya ini diharapkan mampu untuk mendeteksi para korban yang berhasil diselamatkan ini di area kantor kesehatan Banyuwangi. Dan untuk tugas terlihat tadi bahwa evakuasi ini selain dari SAR juga TNI Polri termasuk dari Lanal Banyuwangi ini juga melakukan evakuasi dengan menerjunkan ambulannya. Artinya akan aparat polisian dan juga TNI akan mendirikan posko guna mengkonfirmasi identitas dari penumpang kapal yang kemudian nanti akan diberikan kepada keluarga korban, seperti itu? Untuk sementara, untuk posko informasi ini masih dipusatkan di kantor kesehatan pelabuhan. Dan ada tanda-tanda pendirian maupun tenda yang rencananya akan dilakukan sebagai data manifest korban yang berhasil diselamatkan. Namun kemungkinan jika menitik kejadian laka laut yang beberapa tahun juga sempat terjadi ini, untuk posko data informasi maupun manifest ini berada di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi.
Posko akan didirikan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi terkait dengan tenggelamnya kapal ini. Ada belasan korban yang selamat, diselamatkan dievakuasi setelah dievakuasi oleh 2 kapal feri yang kebetulan berlayar dari Gilimanuk menuju ke Ketapang. Enot, dengan peristiwa kecelakaan ataupun tenggelamnya kapal ini, bagaimana dengan aktivitas di Pelabuhan Ketapang? Apakah langsung dilakukan penutupan atau tetap beraktivitas seperti biasa terkait dengan penyeberangan kapal di sana? Untuk kondisi terkini atau untuk jalur penyeberangan lintas Jawa Bali ini, pasca kejadian atau evakuasi 2 kapal yang berhasil menyelamatkan belasan korban penumpang KMP unit yang tenggelam tersebut, untuk saat ini jalur penyeberangan secara keseluruhan dialihkan melalui pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Dan di LTM nampaknya pada malam hari ini masih difokuskan untuk jalur penyelamatan maupun evakuasi para korban lainnya. Artinya jalur untuk penyeberangan dari Ketapang ataupun dari Banyuwangi ke Bali ini sekarang dialihkan, dan di Pelabuhan Ketapang sendiri saat ini fokus untuk proses evakuasi terhadap para korban kapal tenggelam. Ya, jadi di sekitar Ketapang ini ada 2 pelabuhan, yaitu pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi dan pelabuhan LCM, serta ada pelabuhan Banyuwangi. Dan proses evakuasi ini kapal yang angkut seluruh korban tadi ini berlokasi di pelabuhan LCM atau pelabuhan sisi sebelah selatan. Dan untuk jalur penyeberangan saat ini, untuk di pelabuhan LCM sendiri nampak dihentikan karena difokuskan untuk proses evakuasi tenggelamnya kapal KMP unit. Dan untuk jalur penyeberangan lintas Bali, semua dialihkan di pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi dan pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Nanti kami akan mengonfirmasi terkait dengan kondisi terkini, apakah proses evakuasi ini berlangsung dengan lancar pada malam hari ini, karena kami akan jeda sejenak. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV segera kembali.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan tenggelamnya kapal KMP Yunis di dekat pelabuhan Gilimanuk di Bali. Ada sekitar 41 penumpang termasuk 15 ABK yang berada di dalam kapal. Ada beberapa korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke RSU Negare untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu, saudara, ada belasan korban yang juga selamat berhasil dievakuasi oleh 2 kapal feri yang berangkat dari Gilimanuk menuju Ketapang. Belasan korban selamat ini pada malam hari ini masih juga dilakukan identifikasi di wilayah Ketapang. Sementara itu, beberapa keluarga korban ataupun keluarga penumpang kapal ini juga masih berkumpul untuk mengetahui apakah dari keluarganya berhasil dievakuasi dan lokasinya di mana. Kita akan kembali bergabung dengan Enot Sugiarto yang sudah ada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana. Apakah sudah ada evakuasi yang berhasil dilakukan oleh petugas yang melakukan penyelamatan pada malam hari ini. Selamat malam, Enot Sugiarto. Selamat malam. Enot, sampai pada malam hari ini sekitar lebih dari 2 jam atau hampir 3 jam dari peristiwa tenggelamnya kapal KMP Yunis ini. Apakah evakuasi berhasil dilakukan oleh tim yang melakukan penyelamatan di sana? Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi? Untuk evakuasi, beberapa penumpang itu anak kapal KMP Yunis yang tenggelam di perairan Bali pada pukul 18.35 tadi. Beberapa korban nampak berhasil dievakuasi menggunakan 2 kapal feri yang kebetulan melintas dan di sekitar lokasi tenggelamnya KMP Yunis di perairan Selat Bali. Dari pantauan kami di lapangan tadi, nampak belasan korban yang berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang ini. Seluruhnya langsung dilarikan ke kantor kesehatan Pelabuhan Ketapang menggunakan 6 unit ambulan. Di mana untuk kondisi terkini atau sekitar pukul 23 ini nampak kondisi pelabuhan khususnya di dermaga LCM sebanyak 4 ini sudah sepi atau seluruh aktivitas diberikan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi di tempatnya di sebelah sekitar 50 meter pelabuhan LCM yang digunakan untuk proses evakuasi. Dan beberapa petugas dari Polair, BPBD dan tim SAR masih nampak bersiaga di dermaga LCM dengan 4 unit ambulan yang masih disiagakan hingga malam hari ini. Petugas BPBD dengan 4 ambulan masih bersiaga, keluarga korban pun juga masih berada di Pelabuhan Ketapang untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarganya yang menjadi penumpang KMP Yunis. Lalu bagaimana dengan pihak keluarga ini bisa mendapatkan informasi apakah di situ disediakan posko atau harus kemana keluarga korban untuk mengetahui informasi terkait dengan kondisi keluarganya yang ikut menjadi korban penumpang kapal Yunis ini, Enot? Oleh petugas, seluruh keluarga korban yang sebelumnya sempat berkerumun atau menunggu di area pelabuhan LCM Ketapang ini, pada saat ini seluruh keluarga korban ini diarahkan ke kantor kesehatan yang ada di pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, di mana di situ kemungkinan selain sebagai tempat atau pusat evakuasi korban, di situ informasi terkait berapa jumlah banyak berhasil dievakuasi ke pelabuhan Ketapang ini bisa didapatkan informasinya di tempat tersebut. Dari total keseluruhan manifest pihak pelabuhan, seluruh penumpang yang naik KMP Yunis ini keseluruhan total adalah 41 orang termasuk anak buah kapal. Dan yang berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang ini tadi sekitar belasan dan saat ini tengah mendapat perawatan medis di kantor kesehatan pelabuhan.
Ada belasan korban selamat yang berhasil dievakuasi 2 kapal feri yang kebetulan juga melakukan penyeberangan dari Gilimanuk menuju ke Ketapang. Dari belasan korban yang selamat ini, bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi dari pantauan kami, ada beberapa tadi yang baru dievakuasi dari kapal menuju ambulans. Ada beberapa yang ditandu dan beberapa korban lainnya masih bisa berjalan dan menggunakan life jacket atau pelampung. Mereka langsung masuk ke pelabuhan dan langsung dievakuasi ke kantor kesehatan. Artinya korban hanya mengalami beberapa luka ringan, seperti itu, Enot? Bisa dikatakan seperti itu karena mungkin para korban yang ditandu ini karena mengalami lemas dan yang masih selamat ini langsung masuk ke ambulans. Hal ini kemungkinan karena seluruh korban ini masih bisa berhasil menyelamatkan diri karena menggunakan pelampung, sehingga untuk proses evakuasi penyelamatan yang dilakukan oleh 2 kapal feri yang kebetulan melintas di sekitar lokasi tenggelamnya kapal tersebut memudahkan sehingga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Enot, kita ketahui bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini perjalanan menuju ke Bali dari Jawa ke Bali ini memang sedikit diperketat seperti itu untuk menghindari penyebaran ataupun penularan COVID-19. Dalam sehari, sebetulnya ada berapa keberangkatan yang dilakukan oleh para penumpang ataupun beberapa kapal yang ada di Ketapang untuk menuju ke Gilimanuk ini? Apakah malam hari ini juga masih ada keberangkatan kapal penumpang, Enot? Untuk pelabuhan SDP Ketapang sendiri, jika dihitung dari reguler harian, biasanya mengoperasikan sebanyak 32 kapal feri untuk melayani jasa penyeberangan di Jadwal Bali. Untuk beberapa penumpang yang telah di lintas Jadwal Bali ini menggunakan sistem penuh atau sekitar 30 menit. Jika kapal ini penuh, langsung diberangkatkan dan aktivitas pelabuhan penyeberangan ini selama 2 jam. Sementara itu, pasca proses evakuasi korban tenggelamnya kapal unit ini di dermaga pelabuhan LTM sebanyak 4 dermaga saat ini terlihat dinonaktifkan dan seluruh aktivitas penyeberangan semua diarahkan melalui pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Enot, dari informasi yang kami dapatkan, kapal KMP Yunis ini tenggelam karena mati mesin. Bagaimana dengan kronologi ketika sebelum tenggelam kapal? Apakah ada pemeriksaan mesin kapal atau seperti apa di Pelabuhan Ketapang, Enot? Untuk konfirmasi secara resmi, kami belum mendapatkan informasinya. Namun dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, sebelum kapal KMP Yunis itu tenggelam, dikabarkan telah mengalami black spot atau mati mesin, sehingga untuk proses penyelamatan kapal Yunis ini sangat sulit dilakukan, sehingga kejadian pun cukup pas, sehingga seluruh badan kapal ini telah dikabarkan tenggelam ke dasar laut, tepatnya di sebelah utara pelabuhan Gilimanuk tadi. Enot, dari informasi yang Anda dapatkan ketika kecelakaan ataupun tenggelamnya kapal KMP Yunis ini terjadi, bagaimana dengan cuaca di sana? Untuk saat ini cuaca terlihat cerah dengan sedikit gelombang yang besar, mengingat beberapa pekan terakhir ini untuk arus di perairan Selat Bali cukup tinggi, sehingga nampak deburan-deburan ombak ini bisa mengombang-ambingkan kapal yang tengah melintas di perairan Selat Bali untuk Enot, kami nanti akan kembali menghubungi Anda untuk terkait dengan kondisi terkini di Pelabuhan Ketapang. Kita akan bergabung dulu dengan Kepala SAR Bali, Gede Darmada. Selamat malam, Pak Gede Darmada. Selamat malam, Mas. Ya.
Pak Gede Darmada, sampai saat ini proses evakuasi seperti apa Pak? Apakah mengalami kendala karena kita ketahui ini sudah malam hari? Baik, terima kasih. Untuk situasi saat ini, evakuasi sudah tidak berlangsung karena tadi evakuasi lebih cepat ya yang dilakukan oleh KMP Parakarya. Itu info yang awalnya 27 evakuasi, tapi setelah dicek oleh teman di Banyuwangi hanya mengevakuasi 7 orang. Dan kapal satunya lagi yang berhasil mengevakuasi Samudra Utama 13 orang. Sehingga data sementara yang dievakuasi ke Ketapang berjumlah 40 orang. Kemudian untuk Pak Gede Darmada, maaf. yang dievakuasi ke nelayan, Pak Gede. 6 orang. Ya. Pak Gede, maaf sedikit terganggu. Suaranya, ada berapa jumlah korban selamat yang berhasil dievakuasi di Ketapang, Pak? Yang di Ketapang berjumlah 40 orang. Untuk laporan kapal yang dievakuasi. Kemudian yang di Gilimanuk oleh nelayan ada 6 orang. Jika keseluruhan untuk sementara, data sementara ini sifatnya ya, Ya. baru berkesan 46 orang. Ya. Baru berapa, Pak? 46 orang, artinya penumpang kapal berapa jumlah manifestnya, Pak? Untuk manifest yang kami dapatkan, daftar manifest itu berjumlah yang on board di kapal itu 53 orang. 53 orang total ya? 53, 12 orang ABK dan 41 orang penumpang. Itu data sementara yang kami dapatkan. Kalau proses evakuasi sampai malam hari ini, Pak, di Pelabuhan Gilimanuk, Bali ini, sudah berhasilkah mengevakuasi korban kembali? Untuk sementara masih belum, karena memang di laut sekarang agak gelap ini. Kami agak kesulitan visibility ataupun jarak mata. Namun pencarian masih tetap dilakukan dengan menggunakan waris demikian. Terkendala dengan kondisi yang sudah malam hari ya, Pak. Ada berapa perkiraan jumlah korban yang masih belum ditemukan, Pak? Kalau sesuai manifest yang kami dapatkan 53 itu masih kurang lebih kami masih pencarian kurang lebih 7 orang lagi. Berapa, Pak? Kalau dari daftar manifestnya ada, pencarian yang masih kita upayakan itu kira-kira masih lagi 7 orang. 7 orang yang hingga malam ini hilang dan dalam proses pencarian ya, Pak ya? Ya, itu kalau manifestnya benar dan kalau sesuai manifest 41 penumpang, 15 ABK, hingga malam hari ini 7 orang yang belum ditemukan ya, Pak ya? betul. Kalau manifestnya sesuai ya, kita cocokkan dengan yang telah dievakuasi oleh KMP Parakarya dan oleh KMP Samudra Utama. Pak Gede Darmada, dari 40 orang yang sampai saat ini sudah dievakuasi, bagaimana dengan kondisinya? Berapa korban meninggal akibat tenggelamnya kapal Yunis ini? Untuk yang dievakuasi Gilimanuk, tadi kami dapatkan dari nelayan informasi bahwa semuanya dalam kondisi tidak sadar. Itu kami belum tadi pastikan. Anggota sedang mengecek keswa kondisinya seperti apa. Yang jelas laporan nelayan dalam kondisi tidak sadar yang 6 orang. Jadi semua korban yang berhasil dievakuasi ada sekitar lebih dari 15 orang artinya ya, Pak ya? Lebih dari 20 orang di Gilimanuk ya? Semua kondisinya tidak sadar. Dibawa ke... Diulangi, Mas. Ada sekitar puluhan orang ya, Pak ya, yang berhasil dievakuasi di Pelabuhan Gilimanuk ini, kondisinya semua tidak sadar. Dibawa ke mana, Pak? Ke Puskesmas atau ke RSU Negare, Pak? Semuanya difokuskan kemana? Mas, untuk yang di Gilimanuk 6 orang. 6 orang? 6 orang ke Ketapang gitu loh. Jadi yang dievakuasi sementara datanya 46 orang. Tapi kami akan pastikan kembali. Baik. Artinya dengan kendala proses pencarian pada malam hari ini, apakah akan dihentikan sementara waktu atau gimana, Pak, untuk proses evakuasi terkait dengan 7 orang yang masih hilang?
kami melihat situasi malam ini, saya juga sedang mendekati lokasi. Nanti saya putuskan mas, apakah masih tetap pencarian, yang jelas kami berupaya untuk melakukan pencarian di area permukaan untuk malam ini. Hingga malam hari ini ada berapa personil yang diterjunkan Pak untuk melakukan pencarian Pak? Ya, untuk pencarian kita dibantu oleh teman-teman kepolisian tadi di awal telah mengevakuasi. Dan sekarang lagi ada sedikit teman-teman pun di lokasi. Rep dari SAR Banyuwangi sama rep dari Basarnas Bali. Pak Gede Dharma, malam ini informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga dari penumpang ini kan semuanya berkumpul di pelabuhan, baik di Pelabuhan Ketapang dan juga di Pelabuhan Gilimanuk. Bagaimana untuk mengantisipasi kerumunan terjadi di pelabuhan sana, bagaimana memberikan informasi kepada warga, di manakah keluarga para penumpang ini harus bisa melakukan ataupun mendapatkan informasi terkait dengan kondisi keluarganya? Kami akan berkoordinasi mas dengan ASDP sama KSOP. Nanti setelah ada keputusan bersama, nanti mungkin kami akan buat rilis nanti terkait tentang memperhatikan protokol kesehatan, termasuk juga informasi keluarga keluarga korbannya. Seluruh korban ini belum diketahui identitasnya Pak, artinya maksudnya berasal dari Jawa Timur semua, warga Jawa Timur, atau memang ada warga Bali Pak? Ada, jadi daftar manifest 53 orang sudah ada, cuman saya masih kesulitan ini karena saya harus berkomunikasi dengan banyak pihak sehingga belum bisa saya tampilkan data itu pada media. Para penumpang rata-rata berarti warga Jawa Timur atau warga Bali Pak, rata-rata? Ya, ada Jawa Timur, ada Bali Pak. Untuk usianya Pak, usia para penumpang apakah semua dewasa atau memang ada korban anak kecil atau seperti apa Pak? Kami masih dalam perjalanan, jadi agak sulit kami baca data itu sampai kami butuh waktu lah kurang lebih sejam lagi untuk data pastinya. Kami masih komunikasi juga dengan ASDP untuk memastikan karena manifest ini kan dari pihak DP Ketapang yang lebih berkompeten demikian. Pak Gede Dharma, malam ini artinya semua personil kepolisian dan juga Basarnas masih berkumpul di pelabuhan di Gilimanuk ya Pak ya? Namun proses teman-teman TNI Polri untuk perhubungan dan Basarnas. Namun proses pencarian masih dihentikan untuk sementara waktu karena terkendala kondisi malam hari ya Pak ya? Untuk saat ini pencarian masih berlangsung Pak. Oh sampai malam ini masih berlangsung? Jadi kita berharap mudah-mudahan ada korban yang bisa kita temukan. Pak Gede Dharma, terima kasih bergabung dengan Kompas TV. Nanti kami akan kembali menghubungi untuk mengkonfirmasi terkait dengan identitas para korban yang berhasil dievakuasi. Namun usai jeda kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana saudara.
Saudara, Anda kembali ke Breaking News Kompas TV bersama dengan saya Arizona Galih terkait dengan tenggelamnya kapal KMP Yunis yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Saudara, kita ketahui bahwa ada sekitar 56 total penumpang kapal, di mana 41 penumpang dan 15 ABK. Ini beberapa diantaranya berhasil dievakuasi dengan selamat, ada sekitar belasan korban berhasil dievakuasi dengan selamat, dibantu oleh 2 kapal feri yang kebetulan juga berlayar dari Gilimanuk menuju ke Ketapang. Belasan korban selamat ini berhasil dievakuasi dan dibawa ke Pelabuhan Ketapang untuk dilakukan identifikasi dan juga pemeriksaan medis. Sementara itu ada sejumlah korban yang dievakuasi ataupun berhasil dievakuasi. Kondisinya juga masih belum dipastikan karena dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala SAR di Bali, Gede Darmada tadi menginformasikan bahwa seluruh korban yang berhasil dievakuasi di Pelabuhan Gilimanuk ini kondisinya tidak sadarkan diri. Dan informasi yang juga kami dapatkan, saudara, KMP Yunis yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali ini tenggelam karena mati mesin. Kapal ini tenggelam dan terseret sekitar 300 meter di sebelah timur Pelabuhan Gilimanuk usai mati mesin. Seluruh korban yang dibawa di Pelabuhan Gilimanuk ataupun berhasil dievakuasi dan dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk, seluruhnya dilakukan pemeriksaan awal di Puskesmas dan beberapa korban lainnya harus dirujuk ke RSU Negare untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Dan kini, saudara, informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV baik di Pelabuhan Ketapang dan juga Pelabuhan Gilimanuk, keluarga korban ataupun keluarga para penumpang kapal KMP Yunis ini saat ini sedang mencari informasi terkait dengan kondisi keluarganya dan berkumpul di 2 pelabuhan tersebut. Belum diketahui pasti identitas keluarga ataupun sampai saat ini identifikasi terhadap sejumlah korban yang berhasil dievakuasi belum diketahui hingga akhirnya korban ataupun keluarga korban ini harus menunggu di Pelabuhan Ketapang dan juga Pelabuhan Gilimanuk. Pos pemeriksaan ataupun pos identifikasi yang akan didirikan aparat kepolisian, TNI Polri dan juga petugas ataupun tim penyelamat di 2 pelabuhan tersebut akan segera didirikan, di mana pos nantinya akan dilakukan untuk pemberitahuan identifikasi korban penumpang kapal dan untuk menginformasikan kepada keluarga yang hingga malam ini masih menunggu di pelabuhan untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarganya yang ikut menjadi penumpang KMP Yunis yang berlayar dari Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk di Bali. Terkait dengan kecelakaan ataupun tenggelamnya kapal KMP Yunis ini, saudara, Pelabuhan Ketapang hingga malam hari ini juga masih berjalan dengan normal, namun untuk keberangkatan penumpang dialihkan di Pelabuhan Ketapang, lokasinya sekitar 50 meter dari lokasi keberangkatan yang biasanya digunakan oleh para penumpang. Saudara, kami akan kembali terkait dengan tenggelamnya kapal KMP Yunis ini, namun sejenak kami akan jeda sebentar.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan tenggelamnya KMP Yunis di Pelabuhan Gilimanuk. Di lokasinya di dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk. Kita sudah bergabung bersama dengan Bupati Jemberana, Inengah Tambah, untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi pada malam hari ini yang sedang berlangsung. Pak Bupati, selamat malam. Pak Bupati, Pak Bupati, sampai saat ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada berapa, Pak? Ada enam yang kita sudah evakuasi. Jadi hari ini kita sekedar berkompindah, kita memutuskan seluruh korban kita bawa ke rumah sakit dulu. Ada 6 korban yang kita sudah evakuasi. Dan hari ini masih berjalan terus. Ada yang menyisir pantai dan ada juga yang masih di tengah lautan, masih menyisir korban-korban yang lain. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Pak Bupati, ada 6 korban yang berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisinya seperti apa, Pak? Jadi ada laki-laki 2, ada ibu-ibu 4 orang. Gitu. Jadi umur sudah berumur mereka. Ada juga yang mungkin laki-lakinya ada umur 47 tahun, ada juga. Kira-kira 40 sampai 50 ada juga. Jadi kebanyakan yang ini sudah di umur di atas 40-an lah. Semuanya warga Jawa Timur atau warga Bali, Pak? Yang berhasil dievakuasi? Dari manifest sepertinya warga Bali ya. Warga Bali, tapi kita belum tahu identifikasinya. Makanya kita bawa ke rumah sakit hari ini untuk bisa korban ini terisolasi dengan baik dan dibersihkan segera di rumah sakit negara Jemberana. Hingga malam hari ini proses pencarian tetap berlangsung ya, Pak ya? Ada berapa korban yang diduga masih hilang, Pak? Ya, Pak, kalau dilihat dari manifest kan ada 41 manifest. Jadi ada 6 korban, kan berarti sisa sekitar 35 berarti ya, 35. Dan ada lagi 1 tadi ditemukan anak-anak yang selamat. Ya segera kita sudah izinkan untuk dibawa pulang ke rumah dan besok akan ada konseling langsung untuk tim dokter kita langsung ke rumah anak-anak ini. Jadi yang sudah jelas anak ini ibunya ya, ini keluarganya beliau ini. Anak-anak ini yang lagi nunggu kabar yang lain. Satu korban masih berusia anak, ini berhasil ditemukan selamat. Selamat. Jadi kondisinya tidak mengalami luka ya, Pak, karena langsung dibawa ke rumah? Tidak ada, cuma shock berat. Jadi besok hari ini dibawa pulang ke rumah dan besok kita akan konseling langsung untuk secara psikologisnya biar Pak, mulai agak aman. Pak Bupati, ini korban selamat ini ditemukan masih di radius yang sama atau di dekat tenggelamnya kapal atau seperti apa, Pak? Sepertinya di dekat radius yang sama. Masih di lokasi tenggelamnya kapal ya, Pak ya? Ya. Untuk proses pencarian sendiri sampai saat ini apakah akan radiusnya akan ditambah seperti itu atau seperti apa, Pak? Ini kita udah nyempar, Pak. Sekarang ini kita udah nyempar, ada yang menyisir pantai karena hari ini mayat yang ditemukan juga tidak di radius yang kejadian, sudah agak jauh dari radius kejadian gitu. Sampai kapan, Pak, proses pencarian ini akan terus dilakukan? Saya rasa kami menunggu kehadiran Pak Kapolda sama Pak Gubernur Bali bahwa datang ke lokasi malam ini. Beliau masih di perjalanan dan beliau sangat ikut prihatin, hadir. Mungkin nanti akan kita rapatkan atau kita diskusikan bersama apa langkah-langkah kita yang kita ambil selanjutnya malam ini. Pak, dengan kondisi malam hari seperti saat ini, Pak, apa kendala proses pencarian, Pak? Saya rasa masih dilanjutkan, Pak, karena cuaca hari ini bagus, Pak. Tidak ada masalah dengan cuaca kita. Saat, Pak, saya mau menanyakan terkait dengan kronologi tenggelamnya kapal saat kejadian mengalami mesin mati, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana waktu itu, Pak? Cuaca bagus, Pak. Jadi sepertinya tidak terlalu masalah berat, Pak. Kalau kita bicara masalah lalu lintas laut, itu masih batas aman-aman saja. Masih aman-aman saja. Dengan ini beberapa keluarga kan berkumpul, Pak, di pelabuhan Gilimanuk ya, Pak.
semuanya berkumpul untuk mengetahui informasi terkait dengan keluarganya yang menjadi penumpang KMP Yunis ini. Bagaimana Bapak menghimbau keluarga korban ini ataupun bagaimana caranya korban untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi keluarganya yang menjadi penumpang kapal, Pak? Ya, kita sudah bagi tugas, Pak. Ada yang di pelabuhan, ada yang koordinat sekian. Ini laporan sudah masuk semua, jadi belum ada penambahan korban. Dan ada beberapa yang selamat itu hari ini karena dievakuasi oleh kapal penyeberangan yang dari Gilimanuk ke Banyuwangi. Jadi beberapa penumpang itu justru hari ini ada di Banyuwangi yang selamat. Yang selamat berada di Banyuwangi. Ya, namun keluarganya menunggu di pelabuhan Gilimanuk, seperti itu, Pak? Ya, ada di sini, Pak. Dan ini masih harinya kita harus standby nih beberapa jam, mungkin sampai pagi kita mencari menunggu di sini. Pak, dengan terjadinya kecelakaan kapal tenggelam ini, bagaimana dengan aktivitas penyeberangan di Gilimanuk, Pak? Kalau hari ini saya sudah mulai normal, cuman saya menghimbau juga. Jadi Gilimanuk ini sepertinya setiap tahun makan korban. Dan untuk itu perlu mungkin tahun kapalnya atau dari sisi doping kapalnya itu harus diperketat lagi gitu. Jangan sampai setiap tahun bakar korban gitu. Ada beberapa kali terjadi kecelakaan ataupun kapal tenggelam ini. Sebenarnya evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya seperti apa memangnya, Pak? Ya, ini kita kan tidak masuk ke ruang itu ya. Jadi kita hanya masuk ke ruang penumpang aja selama ini. Jadi untuk masuk ke wilayah kelayakan kapal itu bukan kewenangan kita gitu. Yeah. Jadi kalau lihat hari ini kapal itu umur udah tahun 92 ya. Tahun 92 itu. Kapal tahun 9 tahun. Dan saya rasa masih banyak kapal-kapal yang ada di bawah gitu. Iya. Ada tua-tua. Oke. Pak, sampai malam hari ini pencarian masih dilakukan dan belum tahu akan dihentikan kapan. Ini menggunakan hanya personil saja atau harus menggunakan alat khusus untuk melakukan pencarian, Pak? Kita yang ada dulu, Pak, ada dari dari tim SAR kita, BPBD kita juga dari Angkatan Laut juga sudah turun sepertinya itu. Jadi sudah menyisir semua di sekitaran titik terjadinya kecelakaan ini. Baik, terima kasih Pak Bupati Jembrana Inengah Tamba telah bergabung bersama kami, Pak. Mohon doa restu, Pak. Ya. Siapa, semoga semua korban dapat dievakuasi dengan selamat. Selamat malam, Pak Bupati. Baik. Dan saudara, usai jeda kami akan segera kembali dalam Breaking News Kompas TV terkait dengan KMP Yunis yang tenggelam di Pelabuhan Gilimanuk.
Saudara Kepala SAR Bali Gede Darmada mengatakan proses evakuasi masih berlanjut pada malam hari ini. Korban yang berhasil diselamatkan sampai saat ini berjumlah 40 orang di Ketapang dan 6 orang di Gilimanuk. Dan berikut ini wawancara kami dengan Kepala SAR Bali Gede Darmada. Baik, terima kasih. Untuk situasi saat ini, evakuasi sudah tidak berlangsung. Karena tadi evakuasi begitu cepat ya, yang dilakukan oleh KMP para kalian. Itu info yang awalnya 27 evakuasi, tapi setelah dicek oleh teman di Banyuwangi, yang mengevakuasi 2 orang. Dan kapal satunya lagi yang berhasil mengevakuasi Samudra Utama 13 orang. Sehingga data sementara yang dievakuasi ke Ketapang berjumlah 40 orang. Kemudian untuk Pak Gede Darmada, maaf. yang dievakuasi ke nelayan, Pak Gede. 6 orang. Ya. Pak Gede, maaf sedikit terganggu. Suaranya, ada berapa jumlah korban selamat yang berhasil dievakuasi di Ketapang, Pak? Yang di Ketapang berjumlah 40 orang. Untuk laporan kapal yang dievakuasi. Kemudian yang di Gilimanuk oleh nelayan ada 6 orang. Jika keseluruhan untuk sementara, data sementara ini sifatnya ya, Ya. baru berkisar 46 orang. Ya. Baru berapa, Pak? 46 orang, artinya penumpang kapal berapa jumlah manifestnya, Pak? Untuk manifest yang kami dapatkan, daftar manifest itu berjumlah yang on board di kapal itu 53 orang. 53 orang total ya? 53, 12 orang ABK dan 41 orang penumpang. Itu data sementara yang kami dapatkan. Kalau proses evakuasi sampai malam hari ini, Pak, di Pelabuhan Gilimanuk, Bali ini, sudah berhasilkah mengevakuasi korban ke Bali? Untuk sementara masih belum, karena memang di laut sekarang agak gelap ini. Kami agak kesulitan visibility ataupun jarak mata. Namun pencarian masih tetap dilakukan dengan menggunakan warhead demikian. Terkendala dengan kondisi yang sudah malam hari ya, Pak. Ada berapa perkiraan jumlah korban yang masih belum ditemukan, Pak? Kalau sesuai manifest yang kami dapatkan 53 itu masih kurang lebih kami masih pencarian kurang lebih 7 orang lagi. Berapa, Pak? Kalau dari daftar manifestnya ada, pencarian yang masih kita upayakan itu kira-kira masih lagi 7 orang. 7 orang yang hingga malam ini hilang dan dalam proses pencarian ya, Pak ya? Ya, itu kalau manifestnya benar dan kalau sesuai manifest 41 penumpang, 15 ABK, hingga malam hari ini 7 orang yang belum ditemukan ya, Pak ya? betul. Kalau manifestnya sesuai ya, kita cocokkan dengan yang telah dievakuasi oleh KMP Parakarya dan oleh KMP Samudra Utama. Pak Gede Darmada, dari 40 orang yang sampai saat ini sudah dievakuasi, bagaimana dengan kondisinya? Berapa korban meninggal akibat tenggelamnya kapal Yunis ini? Untuk yang dievakuasi Gilimanuk, tadi kami dapatkan dari nelayan informasi bahwa semuanya dalam kondisi tidak sadar. Itu kami belum tadi pastikan. Anggota sedang mengecek kondisinya seperti apa. Yang jelas laporan nelayan dalam kondisi tidak sadar yang 6 orang. Jadi semua korban yang berhasil dievakuasi ada sekitar lebih dari 15 orang artinya ya, Pak ya? Lebih dari 20 orang di Gilimanuk ya? Semua kondisinya tidak sadar. Dibawa ke? Diulangi, Mas. Ada sekitar puluhan orang ya, Pak ya, yang berhasil dievakuasi di Pelabuhan Gilimanuk ini, kondisinya semua tidak sadar. Dibawa ke mana, Pak? Ke puskesmas atau ke RSU Negare, Pak? Semuanya difokuskan kemana? Mas, untuk yang di Gilimanuk 6 orang. 6 orang? 4 orang ke Ketapang gitu loh. Jadi yang dievakuasi sementara datanya 46 orang. Tapi kami akan pastikan kembali. Baik.
Artinya dengan kendala proses pencarian pada malam hari ini, apakah akan dihentikan sementara waktu atau gimana Pak untuk proses evakuasi terkait dengan 7 orang yang masih hilang? Betul, kami melihat situasi malam ini, saya juga sedang mendekati lokasi. Nanti kita putuskan Mas, apakah masih tetap pencarian, yang jelas kami berupaya untuk melakukan pencarian di area permukaan untuk malam ini. Hingga malam hari ini ada berapa personil yang diterjunkan Pak untuk melakukan pencarian Pak? Ya, untuk pencarian kita dibantu oleh teman-teman kepolisian tadi di awal telah mengevakuasi. Dan sekarang lagi ada bikin teman bot di lokasi. Rep dari SAR Banyuwangi sama rep dari Basarnas Bali. Pak Gede Dharma, malam ini informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga dari penumpang ini kan semuanya berkumpul di pelabuhan, baik di Pelabuhan Ketapang dan juga di Pelabuhan Gilimanuk. Bagaimana untuk mengantisipasi kerumunan terjadi di pelabuhan sana, bagaimana memberikan informasi kepada warga, di manakah keluarga para penumpang ini harus bisa melakukan ataupun mendapatkan informasi terkait dengan kondisi keluarganya? Kami akan berkoordinasi Mas dengan SDP sama KSOP. Nanti setelah ada keputusan bersama, nanti mungkin kami akan buat rilis nanti terkait tentang memperhatikan protokol kesehatan, termasuk juga informasi keluarga korbannya. Seluruh korban ini belum diketahui identitasnya Pak, artinya maksudnya berasal dari Jawa Timur semua, warga Jawa Timur, atau memang ada warga Bali Pak? Ada, jadi daftar manifest 53 orang sudah ada, cuman saya masih kesulitan ini karena saya harus berkomunikasi dengan banyak pihak sehingga belum bisa saya tampilkan data itu pada media. Para penumpang rata-rata berarti warga Jawa Timur atau warga Bali Pak, rata-rata? Ya, ada Jawa Timur, ada Bali Pak. Untuk usianya Pak, usia para penumpang apakah semua dewasa atau memang ada korban anak kecil atau seperti apa? Kami masih dalam perjalanan, jadi agak sulit kami baca data itu sampai kami butuh waktu lah kurang lebih sejam lagi untuk data pastinya. Kami masih komunikasi juga dengan ASDP untuk memastikan karena manifest ini kan dan pihak DP Ketapang yang berkompeten demikian. Pak Gede Dharma, malam ini artinya semua personil kepolisian dan juga Basarnas masih berkumpul di pelabuhan di Gilimanuk ya Pak ya? Namun proses teman-teman TNI Polri untuk perhubungan dan tetap namun proses pencarian masih dihentikan untuk sementara waktu karena terkendala kondisi malam hari ya Pak ya? Untuk saat ini pencarian masih berlangsung Pak. Saudara, seperti kita ketahui dari informasi Kepala SAR Bali bahwa ada sekitar 56 total penumpang kapal yang berada di KMP Yunis ini tenggelam, di mana 46 orang berhasil dievakuasi. 41 penumpang yang berhasil dievakuasi dibawa di Pelabuhan Ketapang, sementara sisanya ataupun 6 orang berhasil dievakuasi di Pelabuhan Gilimanuk. Dan proses pencarian sendiri saudara sampai saat ini masih dilakukan oleh tim gabungan baik TNI Polri dan juga SAR di Pelabuhan Gilimanuk, di mana kita ketahui bahwa KMP Yunis ini tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Hingga saat ini saudara, identifikasi juga terus dilakukan oleh beberapa tim medis untuk mengetahui alamat korban dan juga usia dan jenis kelaminnya. Dan hingga kini saudara, dari beberapa korban yang berhasil dievakuasi ini ada 1 korban anak kecil yang seperti diketahui tadi informasi yang kami dapatkan dari Bupati Jemberana berhasil selamat dan kondisinya baik-baik saja, hingga kini sudah dibawa pulang ke rumah dia. Dan informasi tadi saudara mengakhiri breaking news Kompas TV pada malam hari ini. Saya Arizona Gali pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.